Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah klik video ini. Saya ucapkan selamat datang di channel Sigitsu. Kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk belajar materi TIU, kaitannya dengan TIU kemampuan numerik sesuai dengan kisi-kisi yang ada di Permenpan RB nomor 27 tahun 2021. Nah, teman-teman, sebenarnya materi TIU ini sangat simpel dan mudah, tapi kalau teman-teman tidak mempersiapkan diri atau latihan soal dengan sedini mungkin, dikhawatirkan teman-teman akan lupa dan tidak tahu cara cepat untuk mengerjakan materi TIU ini. Yang mana teman-teman ketahui bahwa materi dalam tes seleksi CPNS ini adalah sangat terbatas ya teman-teman. Nah, oleh karena itu, yuk teman-teman siapkan alat tulisnya, ayo kita belajar bareng terkait materi TIU ini. Namun sebelumnya saya ucapkan selamat untuk teman-teman yang telah lulus seleksi administrasi. Saatnya ayo semangat untuk belajar untuk mempersiapkan diri menghadapi seleksi selanjutnya. Karena lulus seleksi CPNS dengan belajar dan tanpa belajar itu nikmatnya akan terasa berbeda ya teman-teman. Oke, langsung aja kita ke latihan soalnya. Oke. Nah, baik teman-teman, di sini ada contoh soal terkait TIU berhitung. Nah, sebagaimana teman-teman ketahui, di kisi-kisi yang ada di Permenpan RB nomor 27 tahun 2021 terkait materi TIU, itu salah satunya ada TIU kemampuan numerik, itu ada TIU berhitung, TIU deret angka, TIU perbandingan kuantitatif, dan soal cerita. Nah, di sini ada soal terkait TIU berhitung, teman-teman. Nah, di sini ada 15% dari 50 sama dengan 30% dari bilangan. Nah, untuk mengerjakan soal ini kita sangat cepat ya, bisa mengerjakan sangat cepat, kurang dari 7 detik kita juga bisa ya teman-teman ya. Nah, itu artinya kalau ada kata-kata dari, itu artinya dikali teman-teman. Nah, artinya seperti ini. 15% kali 50 sama dengan 30% kali P. Nah, di sini kan kita bisa coret nih, karena ini kan nantinya akan pindah ruas nih, 15% sama 30%. Nah, ini kan sisa 2, ini sisa 1. Oke, ini bisa coret lagi nih, 50 dibagi sama 2 kan. Nah, ini sisa 25. Oke, sisa 25 ya. Maka jawaban yang benar adalah P. B. 20 P sama dengan 25. Artinya jawaban yang tepat adalah B. Nah, gitu ya teman-teman ya. Nah, teman-teman, di sini ada latihan soal terkait dengan contoh soal yang tadi ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa mempause dulu video ini, kemudian teman-teman mengerjakan ya selama 5 detik ya teman-teman, karena kemungkinan karena soal ini bisa diselesaikan kurang dari 5 detik teman-teman. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita bahas ya teman-teman ya. Nah, 24% dari 60 sama dengan 96% dari bilangan. Nah, sama seperti tadi ya. Kalau dari itu artinya dengan dikali ya. Nah, ini 24% kali 60 sama dengan 96% kali P. Nah, ini kan bisa dicoret nih ya teman-teman. 24 sama 96%. Nah, ini tinggal 4. Oke. Nah, ini 1. Oke, ini tinggal coret lagi teman-teman sama 60 ini. Nah, maka P sama dengan 60 bagi 4 sama dengan 15. Berarti P sama dengan 15. Maka jawaban yang paling tepat adalah B. Oke. Nah, teman-teman silakan tulis jawaban di kolom komentar ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke latihan soal selanjutnya. Nah, teman-teman di sini ada contoh soal TIU perbandingan kuantitatif ya. Nah, di sini ada contoh Karona mampu membuat patung dalam waktu 12 hari dan Ilham bisa menyelesaikan dalam waktu 6 hari. Jika keduanya bekerja bersama untuk membuat patung, berapa hari patung itu akan selesai? Nah, di sini Karona membuat patung dalam waktu 12 hari ya, 12 hari ya. Nah, sementara si Ilham itu dalam waktu 6 hari, atau kita langsung aja ya. Nah, Karona itu membuat patung dalam waktu 12 hari, artinya 1/12 ya. Karena itu artinya dia bisa membuat patung itu dalam sehari itu 1/12 bagian patung itu per hari. Nah, kalau si Ilham berarti 1/6 bagian patung per hari ya. Nah, oleh karena itu kalau mereka ingin bersama-sama nih bekerja sama untuk membuat patung, maka tinggal dijumlahkan saja ya teman-teman, tinggal 1/12 ditambah 1/6. Nah, maka ya tinggal kita samakan aja penyebutnya 1/12 tambah 1/6. Artinya ini kan penyebutnya 1/12. Nah, 1/6 jadi 2/12 sama dengan 3/12, atau kita sederhanain jadi 1/4 bagian patung per hari. Artinya jika si Karona sama si Ilham itu bekerja sama untuk membuat patung, itu dia sehari itu bisa membuat 1/4 bagian atau 1/4 bagian patung itu dalam hari. Nah, artinya berapa hari mereka bisa menyelesaikan mengerjakan patung itu? Nah, tinggal gini, tinggal dibagi 1/4, artinya 4 hari. Artinya Karona dan si Ilham itu mampu menyelesaikan atau mengerjakan pekerjaan membuat patung itu ketika mereka bersama-sama itu dalam waktu 4 hari. Maka jawaban yang paling tepat adalah C. Oke, gitu ya teman-teman.
Nah, sekarang coba teman-teman latihan ya terkait dengan contoh soal perbandingan kuantitatif yang tadi. Nah, biasa waktunya ini 7 detik ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa mempause dulu videonya, kemudian mengerjakannya. Oke, boleh dimulai. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Oke, selesai ya teman-teman. Nah, di sini ada latihan soal. Sigit mampu membuat patung dalam waktu 24 hari dan Dio bisa menyelesaikannya dalam waktu 8 hari. Jika keduanya bekerja bersama untuk membuat patung, berapa hari patung itu akan selesai? Nah, sama kayak tadi ya. Nah, kita tinggal lihat Sigit dalam waktu 24 hari, artinya 1 per 24 ya. Artinya Sigit bisa mengerjakan membuat patung itu dalam sehari itu cuma 1 per 24, sementara Dio adalah 8 hari, artinya Dio itu 1 per 8 bagian patung ya, bisa selesai per harinya itu 1 per 8 bagian patung. Nah, tinggal dijumlahin kayak tadi tuh, 1 per 24 tambah 1 per 8. Nah, ini penyebutnya kita samain jadi 24. Nah, tinggal kan 1 per 8 kalau dijadikan penyebutnya sama, ini 24 dibagi 8 sama dengan 3, artinya 1 per 24 tambah 3 per 4 sama dengan 4 per 24, 1 tambah 3, 4. Oke, kalau disederhanain jadi 1 per 6. Nah, tinggal dibagi 1 hari, dibagi 1 per 6, sama dengan 6 hari. Maka jawaban yang paling tepat adalah E. Gitu ya teman-teman. Gimana teman-teman, mudah ya? Oke, kita coba ke contoh soal selanjutnya. Baik teman-teman, di sini ada contoh soal lagi terkait dengan TIU perbandingan kuantitatif ya teman-teman. Nah, di sini ada jika X sama dengan 1,72 dikurangi 1,78 dan Y sama dengan 1 per 74 dikurangi 76, maka, nah ini sering keluar juga nih di seleksi CPNS terkait dengan TIU ya. Nah, di sini teman-teman. Nah, kita bisa lihat yang kita lihat dulu ya. Jika X sama dengan 172 dikurangi 178. Nah, kalau ketemu soal kayak gini kita nggak perlu mengerjakan sampai selesai. Artinya apa? Artinya kita tinggal cuma pakai logika aja teman-teman ya. Nah, 1,72 dikurangi 1,78. Nah, ini kan 1,72 dikurangi 1,78 kan hasilnya bakalan minus ya. Nah, ini kita kasih keterangan aja minus, hasilnya minus. Oke. Nah, berarti artinya 1,72 dikurangi 1,78 itu nanti hasilnya minus teman-teman. Nah, sementara di sini ada Y sama dengan 1 per 74 dikurangi 176. Nah, kalau kita lihat di sini, teman-teman, kalau pecahan, kalau penyebutnya lebih kecil, itu nilainya akan semakin besar. Nah, sementara kalau penyebutnya lebih besar, itu nilainya akan semakin kecil. Nah, kayak gini logikanya nih, kayak 1 per 2. Ini kalau ada satu roti katakanlah, dibagi 2. Nah, hasilnya akan lebih besar daripada ketika satu roti itu dibagi 4 ya teman-teman, logika sederhananya. Nah, artinya ketika penyebutnya lebih kecil, atau pembaginya lebih kecil, maka nilai yang dihasilkan akan lebih besar. Nah gitu, maka otomatis yang Y ini adalah hasilnya bakalan positif. Nah, positif sama negatif hasilnya besaran positif. Nah, otomatis X lebih kecil daripada Y. Mana X lebih kecil dari Y? Maka jawaban yang paling tepat adalah B. Gitu ya teman-teman. Oke, kita coba ke latihan soalnya. Baik teman-teman, coba kita bahas latihan soalnya ya. Nah, di sini ada jika X sama dengan 2Y dan Y sama dengan 3Z dan XYZ sama dengan 3888, maka, nah teman-teman, untuk soal ini teman-teman tidak perlu mencari berapa nilai X, Y maupun Z-nya, karena ini kaitan dengan soal hubungan ya. Kita hanya menentukan hubungannya aja. Oleh karena itu teman-teman tidak perlu repot-repot mencari berapa nilai X, berapa nilai Y, dan berapa nilai Z-nya. Kita langsung saja pakai penalarnya atau logika ya. Nah, di sini jika X sama dengan 2Y, nah X sama dengan 2Y, otomatis di sini X-nya itu pasti lebih besar dari Y. Oke, pasti lebih besar daripada Y. Karena X sama dengan 2Y. Sementara Y sama dengan 3Z. Nah, ya udah otomatis Y lebih besar juga daripada si Z ini. Y lebih besar daripada si Z. Oke, coba kita lihat di opsi yang ada. X lebih kecil daripada Y. Salah. Oke. Y lebih kecil daripada Z, salah. Nah, Y lebih besar daripada Z. Oke, ini tepat ya. Nah, maka jawaban yang paling tepat adalah C. Coba yang D, Y lebih besar daripada X, salah. Yang E, X lebih kecil dari Z, salah juga. Oke, gitu ya teman-teman. Jadi mudah banget. Ini pokoknya kalau ada soal hubungan seperti ini, teman-teman tidak perlu mencari berapa Y, berapa Z, maupun berapa X-nya. Oke ya, langsung saja diselesaikan. Oke teman-teman, kita lanjut ke latihan soal selanjutnya.
Nah, teman-teman, di sini ada contoh soal terkait TIU deret ya, TIU deret angka ya. Yang mana sebelumnya kita sudah membahas terkait TIU berhitung, TIU perbandingan kuantitatif, nah sekarang TIU deret angka ya. Nah, ada soalnya gini. Sigit pada awal memulai berinvestasi hanya memiliki 2.500 lembar saham BBCA. Setiap tahun ternyata jumlah lembar saham BBCA yang Sigit punya bertambah 50.000 lembar. Berapa jumlah lembar saham BBCA yang Sigit punya pada tahun kelima? Nah, di sini berarti yang ditanya adalah tahun kelima atau rumus teman-teman wajib ingat ya, ini rumusnya adalah UN sama dengan A plus N min 1 kali B untuk mencari berapa suku ke N atau jumlah ke N ya, ke tahun berapa gitu. Itu UN sama dengan A plus N min 1 kali B gitu. Nah, itu kita lihat Sigit pada awal mulai berinvestasi hanya memiliki 2.500 lembar, berarti ini A-nya ya, A-nya 2.500. Nah, hanya 2.500. Nah, setiap tahun bertambah 50.000 lembar, berarti B-nya 50.000 lembar. Yang ditanya UN, U kelima. Nah, berarti U5 sama A plus 4B karena N dikurangi 1 ya, 5 kurangi 1 berarti sama dengan 4B ini ya. Tinggal dimasukin, A-nya 2.500, B-nya adalah 50.000. Berarti sama dengan U5 sama 2.500 ditambah 200.000 sama dengan berarti jumlah lembar saham BBC yang Sigit punya pada tahun kelima adalah 202.500. 202.500. Maka jawaban yang paling tepat adalah D gitu ya teman-teman, mudah ya. Nah, gitu. Coba kita ke latihan soalnya. Nah, ini dia latihan soalnya teman-teman. First Travel pada awal usahanya dapat melayani 3.000 calon jamaah. Setiap tahun ternyata jumlah calon jamaah yang dapat dilayani bertambah 500 orang. Berapa jumlah calon jamaah yang dapat dilayani pada tahun ke-11? Berarti U11. Ya udah kayak tadi aja, rumusnya ingat A plus N min 1 kali B. Oke. A-nya adalah 3.000 calon jamaah, di sini 3.000 calon jamaah. Nah, terus B-nya berapa? 500 orang. Oke. Masukin aja ke rumus. U11 sama A plus 10B. 10B ya. 10B itu dari sini ya. N min 1, 11 kurangi 1 gitu. Oke. Nah, masukin A-nya adalah 3.000, B-nya 500. Nah, jadi U11 sama dengan 3.000 ditambah 5.000 sama dengan 8.000. Artinya jumlah calon jamaah yang dapat dilayani First Travel pada tahun ke-11 adalah sebesar 8.000. Nah, itu ya teman-teman, nggak sampai 5 detik sebenarnya. Kalau kita langsung potong dari sini nih, rumusnya kita potong dari sini, kita langsung masukin ke sini sebenarnya sih selesai. Nah, gitu ya teman-teman. Nah, gitu teman-teman. Baik teman-teman, cukup sampai di sini materi terkait TIU kemampuan numerik. Nah, semoga pembahasan kali ini bisa menjadi bekal untuk teman-teman yang akan mengikuti seleksi SKD CPNS 2021. Saya doakan teman-teman yang menonton video ini bisa lulus seleksi CPNS tahun ini. Dan teman-teman jangan lupa subscribe dan share channel ini agar channel ini semakin bermanfaat untuk banyak orang. Teman-teman jangan lupa terus istiqomah dalam belajar, bersedekah agar hidup semakin berkah. Saya Sigit Suhem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.